Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, pada peringatan Santo Yohanes dari salib, kita diajak untuk mengingat kembali apa yang menjadi inti dari kita mengikuti Dia yang tersalib, yaitu Kristus, yakni bahwa tidak ada kebangkitan tanpa kematian, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, dan tidak ada kemuliaan Gunung Tabor tanpa derita di puncak Kalvari. Sabda Tuhan hari ini menunjukkan bahwa mereka yang bertahan sampai akhir dalam penderitaan itu yang mendapat mahkota kehidupan. Elia mendapat kemuliaan, juga diangkat ke surga. Setelah tentu banyak mengalami penderitaan selama menjadi nabi. Namun dia juga menunjukkan bahwa kesetiaan dan ketekunannya mengikuti Allah Israel memampukan dia untuk banyak membuat mukjizat. Injil mengetengahkan bahwa Elia baru sudah datang dalam diri Yohanes Pembaptis yang disebut oleh Yesus figur yang paling besar mewakili perjanjian lama, tapi dia juga menjadi tonggak sejarah dimulainya perjanjian yang baru, karena dia merintis dan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan Tuhan yang nanti ditampilkan oleh Yohanes Pembaptis adalah anak domba Allah yang menjadi kurban yang juga harus menderita. Yohanes dari salib tentu sudah membaca semua isi kitab suci yang mengetengahkan bahwa mengikuti Tuhan yang mulia dan jaya harus melewati jalan yang sulit dan penuh tantangan, bahkan penderitaan. Dia juga boleh mengalami menjadi orang yang dipenjara bukan karena kesalahannya, tetapi karena tuduhan dan fitnahan, karena hal yang baik yang dia lakukan. Menunjukkan juga bahwa kebaikan tidak melulu seiring dengan jalan-jalan yang mulus dan lancar dalam hidup. Maka kemudian kita diingatkan kembali pada apa yang menjadi inti mengikuti Mesias yang menderita dan nanti bangkit adalah kemampuan menyangkal diri, memanggul salib dan ikut Yesus secara konsisten. Menyangkal diri adalah sesuatu yang tidak mudah. Contohnya apa yang dialami oleh Yohanes dari salib, bahwa kendati pun sesuatu yang baik dia lakukan, orang bisa kemudian salah menerima dan bahkan bisa mengirimkannya ke penjara. Maka saudara sekalian, mungkin baik membaca terutama satu buku Yohanes dari salib yang berjudul Malam Gelap. Setiap orang akan mengalami apa yang disebut mungkin kekosongan jiwa, kehampaan hidup, karena merasa apa yang dicari tidak didapat. Kebahagiaan
ternyata tidak pada apa yang diterima dan diperoleh, tetapi justru kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik, walaupun itu sulit, walaupun itu mendatangkan banyak pukulan atau penderitaan. Nah, malam gelap Santo Yohanes dari Salib untuk menunjukkan juga bahwa terutama orang-orang kudus mencapai kekudusan mereka justru karena bisa mengalami makna dari penderitaan salib Kristus. Tetapi disebut sebagai malam gelap karena hampir semua orang pernah mengalami yang namanya rasa putus asa, kehilangan harapan, menjadi kecil hati karena mungkin apa yang baik yang dia lakukan tidak diterima oleh orang lain. Itu bisa terjadi juga dalam keluarga. Dalam keluarga mungkin juga ada satu sosok yang selalu melihat kita negatif. Mungkin justru adik atau kakak sendiri yang seolah-olah menjadi musuh kita. Juga bisa terjadi di lingkungan, bisa juga terjadi di paroki dan seterusnya. Nah, maka ketika kita mendapati semua hal itu, Yohanes dari Salib mengajak kita untuk kembali melihat salib Tuhan. Karena di dalamnya, ketika dalam penjara dia menemukan apa yang disebut sebagai pengalaman mistik, boleh mengalami sakitnya dari penderitaan salib. Nah, tentu barangkali malah kita tidak ingin merasakan sakitnya seperti Kristus. Tetapi kalau pada akhirnya kita juga memilih untuk memenuhi 3 syarat mengikuti Mesias, punya kemampuan menyangkal diri, punya kemampuan untuk memanggul salib, punya kemampuan untuk mengikuti Kristus secara benar, barangkali kita juga akan sampai pada pengalaman mistik. Karena kemuliaan surgawi sebagai mahkota kehidupan adalah hal yang terbesar yang kita dambakan. Dan itu sebetulnya juga adalah buah dari kesetiaan kita mengikuti salib, kalau bisa secara sejati. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.